konsep beragama itu tidak hanya pada Islam, bahwa yang yakin ada akhirat setelah dunia bukan hanya Islam. Orang Hindu percaya adanya fase bernama alam nirwana. Dalam keyakinan saudara kita Buddha, mereka juga yakin dalam Tripitaka mereka, ya kan, bahwa Tuhan itu ada. Di mana kita lihat ada dalam perfilman, yaitu Sun Gukong. Kristen punya konsep agama namanya Trinitas. Lah saya penceramah lintas agama kok Pak. Sampai cek lebet ya. Yang biasa ngidini ceramah dulu ke pendeta, pastor, biarawan. Nah, saya hidup bukan di negara Islam yang komunitasnya muslim semua amputan. Jadi saya hidup yang minoritas muslimnya. Jadi saya ceramah begini. Maka dalam keyakinan mereka Trinitas, bahwa Tuhan itu ada. Sekarang kita masuk kepada Islam. Bagaimana konsep keislaman kita memahami konsep-konsep ketuhanan? Agama kita jelas. Allah mengatakan Allahus lam yalid walam yakun lahu. Karena Islam ini adalah agama yang kita yakini, maka karena kita yakin Islam, maka kita mesti mengaji, mentelaah betul way of life yang bernama syariatul Islam. Dan yang memilih nama Islam itu Allah langsung lewat Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Kalaulah agama Islam ini menggunakan konsep syariat, apa ada dalam agama lain konsep syariat? Tidak. Nanti kita buka manuskrip barat, karena kita banyak yang berkiblat ke sana. Kita akan mencoba deal dalam membahas bagaimana orang-orang tertarik pada indahnya Islam. Kalaulah umat Islam Muslim kagum pada Islam, saya makalah biasa. Kalau ada orang Islam menyanjung Nabi-nya biasa maka. Atau sebaliknya, ada orang yang tidak yakin pada Islam menyepelekan agama biasa karena mereka tidak yakin, gitu. Tetapi menjadi lucu, ada orang yang yakin pada Islam tapi tidak yakin, tidak membenarkan atau mengolok-olok agama nanti. Baru ini ironi namanya, menyedihkan. Yuk kita ngaji. Jadi segitu. Way of life yang bernama syariat. Jamu kitab segitu. Untuk sampai kepada Allah, ini dalam teologi kita, keyakinan Islam. Amma tariqu syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'na ma musila. Untuk sampai kepada Allah, karena memang tujuan kita Allah, maka tidak boleh tiga perkara mesti guna bersampian harus menyiapkannya. Apa itu Kiai? Yaitu ammat thoriq, jalan untuk sampai kepada Allah itu syari'atun wa thoriqatun wa haqiqatun. Tiga-tiganya tidak boleh saling dipisahkan. Bersyariat tanpa berhakikat, yatasyarra bila walam yatahaqqaq, kata Imam Malik. Bersyariat tapi dia tidak berhakikat, maka adil, kosong dia punya syariat. Padahal soal ibadah tapi adil apapun kotor. Kenapa? Yang digandani cuman kulitnya, isinya tidak sempat dibenahi. Saya akan membahas tentang bagaimana akhirat itu bukan dunia. Video pertanyaan mendasar itu, mengapa perlu beragama? Kita perlu nanya, kifi dikiyaro kama aku leban panjenengan puang Allah Ta'ala mafereng ke kikiyaro yang tu aga. Atanya Allah menjadikan kita di dunia itu apa? Tentonan dek untuk mandre, minum masak dan dek semata. Tentonan takut untuk adher, minum menyakan malollo. Allah menjadikan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Nah, maka perlu beragama yang saya sampaikan tadi. Kenapa Kiai? Untuk memastikan kita hidup setelah hidup ini akan dalam keadaan selamat. Amin Allahumma. Famasaluhum kamasalil kalb. Perumpamaan ulama itu macam anjing, kata Quran. In tatruku yalhas. Kalau mereka ditinggalkan dikasih tulang, mereka tidak dikasih tulang ngamuk. Tapi kalau dikasih tulang mereka diam. La tahtiqrin nas fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan pernah menyepelekan siapapun. Setiap orang punya kelebihan di hadapan Allah. Seburuk-buruk orang, kata Umar, dia pasti punya satu kebaikan. Sebaik-baiknya orang, dia pasti punya satu kebaikan. Saya bangga dengan ilmuwan barat ini. Sampean karena tidak tahu ilmuwan Islam.
Saya bangga dengan cara pemikiran barat Kiai, karena sampai tidak tahu cara berpikirnya ulama-ulama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in birahmatihi wa amma kulla hayyin bifadlihi wa minnatihi wa karamihi wa khudu'atil khalaiqu likibriyatihi wa 'azamatihi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa khiratuhu baina khalqihi sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina jatarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Inna Allah la yaqbidul 'ilma intiza'an yantazi'uhu 'an ibadihi walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama ay bimautil ulama hatta idza lam yubqi aliman fakhtara ummati ru'asan juhalan fayas'al fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya muliakan serta jenah saudara semua para habaib dan para kiai, tanpa terkecuali saya rabu pada malam kintoh, semoga malar mantar kuruh pada kau sareng panjenengan sedaja oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga baik zahiran maupun batinan, sehingga oleh panjenengan menjadikan beliau bukan hanya menuntun kuleban panjenengan neteh ketika naraikan kuleban panjenengan ki odi itunya, tetapi kita berharap syafa'atuhum indallah, pembelaan mereka kelak di hadapan pengadilan Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Aki jatuh aki engki dua aki saya tabuna Rasulullah, setiap kali seorang mukmin mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat mengaminkan dan meminta doa yang sama lebih baik diberikan kepada orang yang mendoakan itu. Allahumma a'timun fiqan khalaf, ya Allah akatia ajunan sesuai penyokonan jemaah kintok dak kebagusan tretan parengi ya Allah, sekiranya doa yang dia minta untuk saudaranya itu berikan kepada mereka dulu sebelum engkau berikan kepada orang yang mereka doakan. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para kiai, para ustaz, para haji, bil khusus pengurus Dewan Masjid Kabupaten Sumeneb Abah Haji Nasir beserta Haji Suko dan keluarga besar daripada Masjid Nur Tauhid dan seterusnya para ustaz dan teretan pada kaulah dan guru kita yaitu Al Ustaz Endang. Saya sami kita amul jaki kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Baiklah, saya ceramah biasanya tergantung kepada audiens. Terkadang saya berbicara dengan bahasa Dayak karena audiens saya banyak orang Dayaknya. Terkadang saya bahasa Padang karena biasa keliling di Sumatera Barat. Biasa aja bahasa Minang. Jadi mampir sampai nengale ada pidato saya dengan bahasa Minang sekian jam, ya karena saya berbahasa Minang. Kalau berbahasa di Sulawesi, maka saya ingat pesan orang tua saya dulu begini. Nah, kifigi keloi, nefanagaga siwa-siwa,
kifigi kiyolo ina fuang Allah Ta'ala maferengkat kiyolo itu aga tantonan de untuk mandre minum masapuk dan lik samata kifigi kiyolo ina ngerti sampean ya tak ngerti jalan dulu sejak Bugis kalau ceramah teng Jogja atau di Jawa tempatnya Mbah Mun ya maka bahasanya Jawa. Kalau di Jakarta, Banten, Tangerang ya bahasa Sunda. Tapi kalau tak oning gitu. Si kita yang ngalibi hula sampean nikah beda asen-pesen Arab, beda asen-pesen India. Ya cek India ica aja anak India sampean bi hula. Nanti kita bahas India. Tergantung sampean. Jadi saya tidak tahu pengantarnya. Ica aja anak apa sampai dia ajak ngomong apa ini pengantarnya. Bahasa Indonesia, Madura, Jawa. Bahasa apa kita ini? Madura gitu. Ampun, mau ngajak Madura sampai 3 jam nih udah. Tore kita ngaji ya. Seginton. Perkara agama bukanlah perkara yang patut untuk disepelekan. Kenapa Kiai? Sebab agama diharapkan bukan hanya menyelamatkan penganut agamanya di dunia, tapi endingnya agama akan menentukan keselamatan hula ben panjenengan pagi setelah kehidupan di dunia ini. Dan konsep beragama itu tidak hanya pada Islam, bahwa yang yakin ada akhirat setelah dunia bukan hanya Islam. Orang Hindu percaya adanya fase bernama alam nirwana. Iya kan? Coba tanya dengan orang Buleleng Bali, ya kan? Pernah nonton film orang-orang Hindu. Mereka tahu bagaimana fase dalam alam nirwana itu yang disebut dalam istilah Islam surga atau neraka. Ya kan? Film mereka ada di sejarah pewayangan kuno maupun ada dalam sejarah Krishna dan Mahabharata. Maka konsep Tridharma ada pada mereka, ya kan? Ada dewa yang namanya Krishna atau dewa Wisnu, ada juga dewa kehidupan yang memberikan pertolongan namanya dewa Siwa yang diputar di TV Antv tiap pagi yang sampean angangah menonton kilaku. Betul. Yang mancan lereng bisa ngapur itu tahu. Lagi itu kan setiap punya masalah yang dipanggil siapa itu? Siva. Siva itu tulisannya, ejaan Hindunya itu Siwa. Siwa itu satu di antara Tuhannya orang-orang Hindu. Kita tidak bahas benar salah, cuman orang Hindu yakin Tuhan itu ono. Beda. Maka Hindu boleh tinggal di Indonesia. Betul. Dalam keyakinan saudara kita Buddha, mereka juga yakin dalam Tripitaka mereka, ya kan, bahwa Tuhan itu ada. Di mana kita lihat? Kita lihat ada dalam perfilman yaitu Sun Gukong. Betul. Kerasakti ini tokang sampean. Ya kan, karena pegelak gula masuk, lakar banyak seri mirip lakaran. Sun Gokong itu mengajarkan kepada pengikutnya bahwa visi membawa kitab suci itu dikawal sang guru oleh 3 makhluk yang ajaib. Saya tidak bahas benar salahnya, tapi mereka yakin Tuhan itu ada. Terlepas apa konsep ketuhanannya, Tuhan itu beda. Jangan itu mun ada kan cak Indonesia maka Buddha boleh tinggal di Indonesia, ya kan? Kristen punya konsep agama namanya Trinitas, iya kan? Lah saya penceramah lintas agama kok Pak, sampai cek ke beter. Yang biasa ngedingi ceramah kulo ini ke pendeta, pastor, biarawati. Yang duduk di kaki saya itu pendeta, iya. Karena saya hidup bukan di negara Islam yang komunitasnya Muslim semua amputan. Jadi saya hidup yang minoritas Muslimnya. Jadi saya ceramah begini. Maka dalam keyakinan mereka Trinitas, bahwa Tuhan itu ada, terlepas mereka konsepnya ada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Putra, tapi Tuhan itu beda. Maka agama Kristen boleh tinggal di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada Islam, Kiai. Bagaimana konsep keislaman kita memahami konsep-konsep ketuhanan? Agama kita jelas. Allah mengatakan kul huwallahu, sama-sama dong. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam
wa lam yakul lahu. Apa yang ingin saya sampaikan di awal ini, bahwa Islam maupun agama yang lain boleh dan dijamin oleh undang-undang tumbuh kembang di Nusantara ini. Kenapa Kiai? Dalam pasal 29 negara menjamin kebebasan beragama, dalam poin 1 hurufnya, yang huruf kedua B, maka dikatakan juga boleh mengembangkan dan berkeyakinan beribadah sesuai dengan apa yang ia yakini itu. Terlepas dari semua itu, saya ingin masuk kepada syariat Islam. Kiai, karena Islam ini adalah agama yang kita yakini, benar? Sampai Islam ya? Maka karena kita yakin Islam, maka kita mesti mengaji, mentelaah betul way of life yang bernama syariatul Islam. Dan yang memilih nama Islam itu Allah langsung lewat Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Ia pilih nama Islam itu dan tidak bisa diganti dimanapun berada, tetap aja subjeknya bernama Muslim. Agamanya Islam, orangnya Muslim. Kiai, kalaulah agama Islam ini menggunakan konsep syariat, apa ada dalam agama lain konsep syariat? Tidak ada konsep syariat kecuali ada dalam Islam. Ini indahnya agamanya kita. Alhamdulillah. Nah, agama yang lain mereka juga punya indah, tapi menurut versi mereka. Kita tidak mau bahas agama orang. Kita masuk ke Islam. Bagaimana indah Kiai? Seginto. Tapi nanti saya akan buka pemikiran kita secara objektif. Bagaimana kalaulah orang Islam menyanjung agamanya Islam, pantas Pak Kiai. Kenapa? Oh iya, memang penganut agamanya. Kalau ada sampean menyanjungi Kanjeng Nabi Muhammad, biasa makanya. Kenapa? Cek Nabi, nah, ya kan? Saya akan buka kepada sampean bagaimana orang-orang yang tidak yakin kepada Islam, tidak yakin pada Quran, tak yakin dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi keintelektualan mereka tersungkur di hadap kebesaran Al-Quran, terhadap kebesaran Allah, terhadap kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, nanti kita buka manuskrip barat, karena kita banyak yang berkiblat ke sana. Kita akan mencoba deal dalam membahas bagaimana orang-orang tertarik pada indahnya Islam. Kalaulah umat Islam Muslim kagum pada Islam, saya makin biasa. Kalau ada orang Islam menyanjung nabinya, biasa makin. Atau sebaliknya, ada orang tidak yakin pada Islam menyepelekan agama, biasa, karena mereka tidak yakin, ya toh. Tetapi menjadi lucu, ada orang yang yakin pada Islam tapi tidak yakin, tidak membenarkan atau mengolok-olok agama nanti. Baru ini ironi namanya, menyedihkan. Yuk kita ngaji. Kiai seginto. Way of life yang bernama syariat, jabuna kitab seginto. Untuk sampai kepada Allah, ini dalam teologi kita, keyakinan Islam. Ammat tariqu syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'naha ma musila. Untuk sampai kepada Allah, karena memang tujuan kita Allah, maka tidak boleh tiga perkara mesti kula bersampian harus menyiapkannya. Apa itu Kiai? Yaitu ammat tariq, jalan untuk sampai kepada Allah itu syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Tiga-tiganya tidak boleh saling dipisahkan. Bersyariat tanpa berhakikat, yatasyarra' bila walam yatahaqqaq, kata Imam Malik. Bersyariat tapi dia tidak berhakikat, maka atil, kosong dia punya syariat. Padahal sohbi ibadah tapi atin apapun kotor. Kenapa? Yang didandani cuman kulitnya, isinya tidak sempat dibenerin. Maka kata Imam Malik, bersyariat tanpa berhakikat, neser kuliban sampean. Apa ajang keng tengkin raja. Apa ajang kita nakal. Apa ajang tetapi saling bermusuhan, tidak bisa bersatu. Ibadah rajin tapi saling membuka aib, hatinya belum didandani. Tapi sebaliknya, wa may yatahaqqaqa wa lam yatasyarra, orang yang berhakikat tapi tidak bersyariat, fahuwa batil, hanya mengandalkan hakikat. Oh, tak perlu bajang merem pada mekar. Beda. Ada ilmu macam itu, ya kan?
Ya, engkau setia tidak perlu lewat Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa jaga dia. Mari kau keburu di Pulau Mekah tu. Itu kajian yang macam itu juga menyimpang. Kata Imam Malik, dia itu berhakikat tidak bersyariat, batal dia punya hakikat, tidak diterima Allah. Maka konsep yang ideal dalam Islam mengkombinasikan antara syariat, hakikat dan ma'rifat, thariqah itu disatukan. Inilah konsep ideal yang dikabarkan Allah ada pada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di diri Muhammad itu, baik di diri fisiknya ataupun di diri non fisiknya, sudah lengkap teladan bagi engkau. Nah, ini yang akan kita kaji menurut saintifik modern. Kita akan ngaji, kalau ngajinya kitab-kitab kok nama ke, mungkin sampean akan bilang, ya benar, kalau orang manjung-nanjung Nabi Muhammad ya wajar. Siapa? Imam Qurtubi, ya iya. Yang mengagung siapa? Ya kan, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya wajar. Saya ingin buka kepada sampean bagaimana seorang profesor bernama Keith Elmore, seorang presiden daripada American Association of Clinical Anatomists, tersungkur terhadap kehebatan Quran, padahal dia bukan seorang muslim. Baru hebat. Ni bisa ya orang tak percaya ke Islam ni tunduk ke Quran ya. Itu orang pen pegompak lah apa yang sebenarnya pen. Saya akan cerita nanti kepada panjenengan bahwa ada seorang profesor bernama Profesor Maurice Bucaille dari Perancis, ahli anatomi tubuh manusia, tersungkur ketika membaca ayat fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ini non muslim sujud langsung membaca ini ayat karena secara saintifik ayat ini tidak dapat dibantah. Baru kita ini orang pintar sujud. Maka standar pintar dalam agama, apa kata Rasulullah? Tahukah engkau orang yang pintar cerdas dalam pandangan Allah? Allah Rasul tanya itu, sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ajunan ya Rasul sareng Allah Ta'ala si oning si orang pintar. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aktsaruhum dzikraha dzimil ladzati hiyal maut wa asyadduhum isti'dadan lah. Orang yang paling cerdas, mereka ingat mereka akan pulang menghadap Allah, lalu mereka menyiapkan sango untuk perjalanan yang jauh menghadap Allah. Itu orang yang paling pintar. Yang paling pintar siapa Kiai? Orang yang tahu dia akan pulang dan tidak mungkin bawa apa-apa, maka tunyana tak elong polong, tetapi petorok tolong kibaaki ke orang lain. Nih ke penter. Nanti kita kaji. Sebelum kita ngaji ini, baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mulai daripada syariat tadi. Apa syariat kentuk ya? Akhdhun bidinil khaliq. Mengambil agama yang diajarkan Allah. Bagaimana perwujudannya? Bagaimana mengekspresikannya? Pengaplikasian dan pengimplementasiannya, yaitu wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jila. Nah, apa asaus seepakon bi Allah Ta'ala Allah perintahkan ya ikuti, apa yang Allah larang sekuat tenaga kita tinggalkan. Sekali lagi garis bawahi, sekuat tenaga kita berusaha meninggalkan. Saya fokus sekuat tenaga amalkan, yang tidak baik sekuat tenaga tinggallah. Kenapa? Pesannya Quran, manusia punya kapasitas beda-beda. Maka konsep takwa dalam Islam, ittaqullaha mastata'tum. Takutlah pada Allah sesuai kemampuanmu. Karena bahasanya kemampuanmu beda cara takwanya kiai dengan pedagang. Kalau kiai mampu bangun malam jam 2 malam sampai jam 10 pagi tidak tidur kiai, ya memang kerjanya terakat. Tapi kalau Pak Suko tidak tidur malam, tidak ngantor besok. Betul gitu? Maka caranya Pak Sukoy untuk dekat cetek ambil Allah bukan dengan qiyamul lail istatoktum, karena suke mbotu nyone. Iya toh? Maka duwe sing dianggo cetek cerak ambil cemak ke Allah Subhanahu. Oh iya, jangan ngambil bagian bangun tahajud semua. Iya kan? Mastatoktum, orang yang pintar cara takwanya ngajar. Kalau malam dia banyak wirid sampai dia ndak nulis, ndak ngajar, eman, nanti jadi abid dia. Abid, ahli
ahli ibadah. Sementara makom dia makomnya makom kalam, bukan makom pendengar. Maka bagusnya orang pintar tuh banyak ngomong, banyak acaca, banyak nulis. Itu makomnya orang pintar. Lah cara bertakwanya orang bukan. Saya tak andi ilmu yang ngeding ini keanganga. Karena kalau orang di pinternya diem, nanti yang bukan si acaca salbut. Bener makanya. Betul ya? Nah, kalau orang diamnya banyak ngomong, yang pinternya diam nanti salbut. Atau orang pinternya banyak ibadah, nanti yang ahli ibadahnya malah acaca. Orang ahli ibadah belum tentu orang pinter. Kan banyak orang serajin ke masjid yang tak tahu apa-apa. Ada rajin mun ke masjid, serong imami tak tahu. Beda. Nah, ini gambaran apa? Ya untuk kelas orang yang tak tahu, ya mustami, ya ibadah. Ini kelas dia. Kalau engkau yang petani, engkau jangan niru-niru kiai. Istata'tum, sesuai dengan cara bertani engkau. Yaitu karena be'na atani, cara takut pada Allah, cek ngalak rebena tangke. Itu takwa. Si atani buja, begitu juga. Cek pemasuk celut lembuja. Itu cara takwa, takut ke pangeran namanya. Iya kan? Nah itu cara takwa yang ngantor masuk jam 7, scan finger jari, nanti pulang jam 4. Jangan ngakal-ngakali, udah scan langsung keluar jajan dulu ke kantin. Kan ada orang kantor yang macam itu. Karena pemerintah punya akal. Kalau mau ngantor, sekarang tidak bisa ngakali. Scan dulu, nanti masuk ketahuan yang datang atau enggak. Banyak yang pinter. Wong itu robot kok. Yang diatur manusia yang punya akal, ya kalah robotnya. Dia scan, udah itu dia pulang. Nanti jam 4 masuk lagi, scan lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka konsep takwa dalam Islam itu istata'tum, beda-beda cara pengaplikasiannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, pada malam makan kita ingin melihat kiai bagaimana Islam menyediakan, merancang tentang konsep teologi tentang masa depan. Sekinto, Pak. Saya akan membahas tentang bagaimana akhirat itu bukan dongeng. Kalau Bapak bercerita kiai Pak Alim, Habib Alim, belum lihat akhirat, namanya ilmu yakin. Andi ilmu pas ya, betul. Kan yakin itu ada 3 tahapannya. Ibu, jaga sampai tedung kira, jaga. KOD, buat saya nggak ngendeng pas tedung kapi. Yakin itu dalam Islam 3 fasenya, stepnya. Yang pertama ilmu yakin. Punya ilmu dawe piyambake agawe abek pas yakin, namanya ilmu yakin. Lah kita ini semuanya makomnya ilmu yakin. Ya yang tak yakin tak masuk kelompok ini maksudnya. Ini kelompok yang yakin. Pak Kiai alim Pak, ngerti Quran pas yakin, berarti ilmunya yang bikin yakin, kelasnya ilmu yakin. Di atasnya ada kelas lagi namanya ainul yakin. Di atasnya boleh beda kelas namanya hakul. Siapa yang hakul yakin? Yang sudah ngelihat dengan mata kepala. Yang dalam konsep Quran, kalla law ta'lamuna ilmal. Ini kelas pertama ini. La tarawunnal. La taro, kau akan lihat. Taro, lihat. Lihat itu pasti dengan maka disebut ainul. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kau akan sungguh, ada nun taukid sekilap di situ. Sungguh akan lihat. Inilah kelasnya hakul yakin. Saya akan kisahkan akhirat itu bukan dongeng. Kenapa Kiai? Saya mau kuatkan akidah dulu, baru kita mengaplikasikan syariat. Kalau Bapak bercerita akhirat Kiai sepinter-pinternya, baru lihat dari Quran. Sekarang tak ceritai orang mati balik hidup. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada seorang pendeta namanya Sabran, kawan saya, pendeta Sabran, mati hidup lagi. Kalau saya cerita akhirat, oh Pak Yai orang ngerti, oh akhirat itu koyo opo, ngono. Becek kiai pada tak tahu, iya kan? Lah semakin bihula cerita sampean bersitung pendeta namanya kawan saya Sabran. Kalau kita mati, sampean kan tidak biasa hidup dalam komunitas majemuk. Lah kalau saya komunitasnya majemuk, saking majemuknya muslimnya minoritas. Iya kan? Kalau sampean kan ceramah di depan orang yang pendengarnya muslim semua. Kalau saya ceramahnya di depan orang non muslim.
Ya kan? Saya punya kawan, yang kawan ngopi, ngobrol, tidur-tiduran bareng, mati hidup lagi. Kok bisa berkawan dengan pendeta, Pak Rahib, tokoh agama lain? Saya menjadi binroh, jadi beberapa perusahaan milik Jepang, Indonesia Chemical, Alumina, Aneka Tambang, kemudian BUMN di beberapa pulau. Saya bersama beberapa profesor. Jadi saya kalau tugas dengan orang beda agama satu mobil, mati hidup lagi, situ orang. Kalau kita mati, langsung ekopura. Mun matura apa boleh? Mati jam 6 maghrib tinggal umur, tengah malam sudah beres, sudah selesai sudah. Itu matura, ya kan? Saking sayangnya cepat-cepat. Kalau mereka enggak, biasanya dibiarkan 5 hari, 6 hari, 7 hari, ya tergantung keluarga, di balsem. Benih balsem gerigaro benih. Oh iya, kalau itu balsem orang keseleo lo beratani. Ini balsem pengawet, ya formalin, disuntik awet. Mati 6 hari ndak busuk Pak, di balsem. Ya, beres di balsem. 6 hari itu kalaulah orang Madura mati pas odi boleh mak pola salah analisa. Kenapa Kiai? Terlalu geburu. Jak mati maghrib malam iko puraki, pola gelek benih keng mati keng tepeke. Betul. Mungkin meleset analisanya. Tapi kalau sudah 6 hari dibiarkan di situ tidak mati, ya kan? Katakanlah cuman salah napasnya, kepeleset napasnya mungkin sesat, ya kan? 6 hari itu jangankan orang udah mati, si odik mati cetakan akan tak nongeno. Bener? Lah, ini biar yakin dulu. Mati 6 hari pas dikuburkan. Eko pura. Ya apa nih bini ibu di bangang ada agar pikiran cek ganteng ya mau boleh diorok lagar ganteng bu sampai cek bingung sampean. Lanjut letak ngantuk sampean. Kiai dikuburkan, dia teriak waktu masuk kubur, terkejut keluarganya, digali lagi, ternyata hidup lagi itu pendeta. Allahu Akbar. Allahu Subhan. Belajar kalau dengar kalimat sesuatu yang ajaib, yang menakjubkan, ngucap subhanallah. Cak kun nyeling-nyeling bini retil subhanallah. Mun ngeding cerita yang macam itu kita disuruh ngucap subhanallah. Iya kan? Asal tak masuk akal bilang subhanallah. Isra Mi'raj tak masuk akal, bi Allah suruh kebala subhan. Karena Isra Mi'raj enggak masuk dicerna akal, maka Allah bilang subhanallah. Ya kan, tidak masuk akal. Akal kita tidak mampu mencerna. Hidup dibersihkan. Ya namanya orang non muslim kan tidak bisa ngomong kalimat itu. Tiba azan maghrib, TV azan. Kan di TV ada azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dia duduk. Yang mati balik hidup itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang terakhir dia baru jelas ngomongnya ketika azan selesai. La ilaha illallah. Dia bilang la ilaha illallah. Keluarganya tanya, iko ngomong ope ko ya bo? Itu bahasa Dayaknya. Ngomong ope ko ya bo? Urak domi ko ya? Itu bahasa sana. Sampai tak ngerti, tak ngerti. Tetapi cara orang awam itu biar selamat, iya kan? Ya norok buntek gue ke kiai. Kiai nak gelek lah gelek. Iya kan? Lah kan katanya guru kita, ulama kita, untuk selamat orang awam itu mudah. Asal kiainya angkat tangan, amini saja. Ya kan? Maka tak ngerti tu apa kiainya itu. Tu apa? Amin bela mar. Mun kiai gelek lah gelek maka tak tahu. Ngaki buru. Iya kan? Lah orang gelek. Maka muan tak nyaman jadi ngaki. Jangan gelek tak tahu. Kiai kita lanjut. Ope ko ya bo. Ngomong apa kamu? La ilaha illallah. Dia bilang di barzah aku mati, yang terdengar selama aku mati 6 hari itu hanya kalimat Allah la ilaha. Itu saja yang ada di sana. Yang dapat nikmat mator alhamdulillah ya Rabb.
yang mendapat azab. Ya Allah, nyoon pangapora ya Allah, akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Tolong ya Allah, kembalikan badan kaulah itunya utaka asad jam ya Allah, ingin berbuat baik di dunia itu tak taruh agabai salah boleh ya Rob, andi itunya tak elong polong paling nak kena jatim fakir miskin para pejuang si abela ada agama ajunan ya Allah, enten tak elong polong ya Allah, terus beli aki saar ya Allah, teriakannya cuma satu, Allah Allah. Dan kata beliau, aku terkejut ketika datang dua orang malaikat persis yang dikabarkan oleh para kiai, para ulama, para habaib itu. Ketika datang, tubuhnya besar, telapak kakinya kalau melangkah pada ban suarna peter ban porkelap. Setiap melangkah, pah, pah. Baru di sini saya ceramah ini orang akan cerita kubur. Lekar tak nyaman, mun jemaah tak tahu lekar tak libur sekali. Cek kereta kubur gede. Palang ya Allah, yang di umat hari ya Allah, termantar selamat, amin Allahumma. Ini saya lagi cerita tegang Pak gele. Seru gele tak gele, saya tak tahu. Selbut ungkung yang semendam. Kiai kita lanjut, belum selesai. Wah, dia terkejut. Ini apa yang dilihatnya dua malaikat besar? Betul kata dalam kita punya keyakinan, orang atingkel omor suruh maos talqin. Ada kalimat begini, ini kebanyak kiai ini, berustad alim. Beliau, uzkur ya Abdullah ibni Abdillah, ibu mun mata panggil ya Amatullah binti Abdillah, wahai perempuan bangun. Laki-laki, ingat janjimu dengan Allah. Janjimu apa? La ilaha pekompak apa? La ilaha illallah ala zalika huyyida. Mulak sampean si mate pada benhuna laki. Ala zalika huyyida, ala zalika mutta, ala zalika tub'asu insyaallah minal aminin. Kalau kau bisa menjawab kalimat ini, maka engkau hidup. Kalimat ini yang menyebabkan kau hidup. Kalimat ini juga yang membuat engkau diizinkan Allah mati. Dengan kalimat ini tub'asu munlake insyaallah minal aminin. Selamat kamu, aman sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Kalau dia perempuan, ibu nanti, kita kan pasti itu akan pulang. Maka tukang talqin bilang, ala zalika huyyiti, ala zalika mutti, wa ala zalik tub'atsina insyaallah minal aminin. Nikbini amin Allahumma. Amin. Toju sampai ngeding akibu. Akhirnya boleh. Jami ngari yang semendam. Ini kecerita kubur, Bu. Ini akhirnya sampean. Ibu Lebi tukang talqin di atas tuh, kamu jawab ini. Nanti langsung dikatakan begini. Inja wa antal an fi atbaqis sarabaina asakiril mauta. Mayat, sekarang engkau berada di dasar bumi, di sekitarmu itu adalah orang-orang meninggal kapi. Kita akan dengar kalimat itu. Inja akal malakani, sekejap aki datang dua malaikat. Fala yujzi'ak wa la yurhibak. Jangan gemetar, jangan takut. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Sedua malaikat sesuara mencetar gi ibu rurua itu sama seperti engkau, makhluk Allah, cuman bidana dia besar dan garang. Insa'alaka man rabbuka. Nanti dia akan tanya, tak kasih bocoran saya. Pertanyaannya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. 6 ni kebekal itanya ke kula dek panjenengan sedaja. Sampian harus sudah sekarang, sudah sama-sama prepare, siap-siap jawabannya. Sudah siap sampean? Man rabbuka itu ada jawabannya. Sampai harus sekarang, apalagi ku dalam SD lapal nih kah? Kediri takut mati umur SD. Cek ni kalau waktu kita apal sekali. Ya mengari ya Allah. Siap aki jawaban kita. Akan ditanya man rabbuka, sama-sama kita jawab. Allahu Rabbi, sama-sama. Catat bawa pulang, rekam YouTube nanti diamalkan di rumah. Wa man nabiyyuka, akan ditanya man nabiyyuk, kata malaikat itu. Dibentaknya kita. Jawabannya
Muhammadun Nabi, sama-sama Muhammadun. Waman imamuka? Jawabannya Al-Quran imami, sama-sama Al-Quranu. Wama dinuk? Apa kau punya agama? Maka jangan ngolok-ngolok Islam. Islamu dini, sama-sama Islam dini. Wama kiblatuk? Di mana kau punya kiblat? Jawabannya Ka'batu kiblati, sama-sama Ka'batu. Prepare, sekarang sudah siap-siap, ya kan? Yang terakhir, waman ikhwanuk? Siapa kau punya saudara? Tak kening sampean jawab selamat tang tretan mereka benih. Wah bener sama aro pungkel ro tang tretan ruang pusidin apa gilan apa benih jua. Yang dijawab muslimin muslimat kulluhum ikhwani, sama-sama muslimin muslimat kulluhum ikhwani. Apa kata orang yang ditalkin? Dengan kalimat ini selamatlah engkau numkan arus, kata malaikat, tidurlah engkau seperti tidur orang di malam pengantin. Maka mayat mendapatkan nikmatnya barzakh pada saat itu. Kulit ini bercerita sederetan nama orang mati balik hidup, tapi nanti sayang banyak hikmah yang akan terbuang. Saya bahas satu, nanti kalau ketemu lagi saya bahas lagi. Saya punya nama teman-teman saya ceramah di sana ketemu, ceramah sana ketemu, orang mati. Tapi nanti kalau ketemu lagi saya bahas satu saja. Kenapa mesti prepare sekarang, Kiai? Karena umur umatku terhubung Kanjeng Nabi tak habis. Umur kita tidak lama. Berapa lama, Kiai? A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Mun tak sebitep tang umat rawa umur petong po sewita utawa 70 mati. Kalau ndak 60 ya 70, antara 60 ke 70. Ini sudah dibilang Nabi, bukan Dayeng Saparing yang bilang, bukan. Nabi sih ngomong begitu. Umur kita ndak 60 ya 70, ya bali awakmu. Kita bakal pleman. Maka gula masuk, gula Dayengan. Ini kan, boleh sih ada, ini banyak tak habis boleh. Iya, tak celing sama ini. Sebelah kanan apa ini? Banyak saya tak ambil lah. Benih ajwa aki benih. Kata hadis 60 atau 7. Masa si ben oben ke bola asrami, utak comoco. Itu sudah masuk 60. Lah kalau sudah masuk 60 itu, iya mesti siap. Prepare-nya sudah harus mateng. Iya kan? Kalau sudah masuk 59 tahun, 11 bulan, udah jangan pantang-pantang lagi. Ceknya penyapan. Oh, ceknya penyapan pantang. Aduh ge, kul takut bi hula mak ge. Diabetes udahlah kakan. Cek tinggal sebulan lagi lah tak ada. Maka sehat, maka yang kita minta itu sehat dan panjang. Ya panjang umur ndak sehat ya ndak manfaat. Ya sehat ndak panjang umur juga ndak manfaat. Maka yang diminta ya Rabb, setajana sehadir ya Allah, jadikan mereka umat terbaikmu, yaitu man tala umruh wa hasuna amaluh. Amin Allahumma amin Allahumma. Pesera asa sing ngoca amin ya Rabb, pelanjang umur ben pesehat lahir batinnya. Mun saya tak ngoca amin ya Rabb, kiai tak ada atu lagi berseremban takut mulai mati ongku gue lagi apa gitu teman-teman sama umur amin Allahumma. Pak, mati itu pasti soki mage ya mati, melarat penter mage itu lora dari tabeta. Ada guru kita itu 3 umur penter itu, ya kan? Masa sampai tak kenal lora sera? Iya. Bukan mage iya mati. Ratin mage mati. Genteng mage mati. Coba cung dia mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, santri, kiai, aduh kurang ajar makan. Mun kiai tak mati karena sedeh gua. Kesopan berapa lu kiai? Nih bini
Kek laki, sing toa, sing ngode, semuanya mati. Lah mati itu pasti, dan kita disuruh Allah latihannya tiap malam. Betul. Latihan mati itu loh sampean tiap bener. Coba sampean jujur. Waktu mau tidur itu sampean baca doa tidur apa doa mati? Ini saya nanya ini. Benar-benar saya tak tahu ya. Tanya aku lagi sampean si terpenter nih. Bu, sampean mun asaren malam, saya baca tua itu tua saren apa tua mate? Coba. Bismikallahumma ahya. Dengan namamu aku hidup, wa bismika amut. Apa tedung apa mate amut roh? Kuna tahu nih tanya nih kan? Tony betul-betul nanya ini. Itu kan sampai bilang doa tidur. Saya bilang itu doa mati. Bismika amut. Amut nikah. Kalau bangun tidur, ibu baca alhamdulillah, itu alhamdulillah bangun tidur atau bangun mati? Coba teliti. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Matur sekarang kong ya Rob, ajunan telah menghidupkan aku ahyana ba'dama amatana. Amatana itu tidur apa mati? Enggak. Ternyata tiap malam yang kita baca itu doa persiapan mati. Tapi sampai akan lihat baca tuh. Lah waktu itu loh, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Mati. Sudah mati sudah. Ada ayatnya kayak ada. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayhi al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayat ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya mun karunnya rame. Mun ada aku pada munyinya sekali. Kudamun jamaah temu kalau sudah sama dengan baca Yasin jemaah kula mun lakun payakun rame itu mun tengah aku pada munyi nah kula baca Allahu yatawaffal anfusun nang negeri hina mautiha nang pandepak ya tapak karun. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah lah yatawaffal anfus, yang menggenggam ruh hina mautiha, ketika dia mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan sebelum ia mati dalam dia tidurnya. Nah, mati dengan tidur, Allah genggam ruhnya. Fayumsikul lati qada 'alaihil maut, Allah tahan ruhnya yang sudah datang ajal kematiannya. Ada yang Allah lepaskan ruhnya, kembalikan lagi ila ajalin musamma, karena belum sampai ajal paatena. Maka yang sudah sampai ajal kematiannya Allah genggam, Allah tidak kembalikan. Tidur suami istri cekeh binina, cekeh kol setengah lema yo sapmuan ka ni kaki mulai ada kau tak bisa udik mun tak ada kaki, jadi mau udik mun tak ada lagi nah. Ya tak bisa, benar. Apa boleh orang laki apa tak ada bini nah? Kau tak bisa udik mun tak ada kaki, ya benar. Saya kau baik udik orang bi. Jangan mikir macam-macam Pak Suko. Ya, guru tak mikir macam-macam bisa pernah gelak kapi. Wah, sampean ini namanya sampean ini pikirannya kotor, depiktor sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek nangis lah, tak ada umur si laki. Soki makin ada Pak tunya sampean. Mobil yang dibangga-banggakan tadi saya naik Pajero, tak tahu mobil siapa. Ditinggal mobil. Ditinggal. Pajero ndak bawa mayatnya. Yang punya Pajero ndak tahu Pajero siapa itu. Ya, terlancang umur, amin Allahumma. Oh, saya Pak naik Fortune, Pak naik Land Cruiser, Pak, Range Rover, Pak, atau naik Alphard, Pak. Itu mobil tidak dibawa pakai bawa mayat, Pak.
Kenapa? Karena dunia sudah tidak suka dengan kita yang sudah mati. Ambu, bener. Ini ada si nyambut. Legi lah Pak. Bener apa? Ambulan. Pak Kiai mobil yang disayang hayya ala sholah. Maghrib ki pakun nyuci mobil. Jadi emas yang ngaruh. Allah ya Rahman. Disuruh ngaji tak di bakto. Suruh apa jam arabat masjid tak di bakto. Mun suruh sedekah untuk keperkusan. Aduh mana sayangnya kepada dunia. Iki bekam masaldo yang 200-300 juta di bank itu. Rencananya mau dibawa kemana? Pas tedung kedik pas tak cekedeku. Itu mau kemana? Bisa sampai lah ibu apa jadi? Selo ibu-ibu geleng sampai ke sini kan kalong liontin setengah kilo. Mau nasional sampai tunduk ni kak ni berem liontin. Selok mun situng ratin bu, mun situng keriki hendik selok tung ni kan manis. Kan mun situng keriki pas lemak selok ku lebur sekali. Pas lemak keriki sekomi selok. Ajaran pada iya. Itu bi sampean iki ada emar rencana nah. Enjak kula tanya bi sampean ibek tak agak emah itu barang sampai segomi ini keleng sampai ajolan sampai ngakan bah. Itu iki ibek agak emah rencananya. Umpama malam ini saren tedung, pas deku tak jaga. Siapa yang pertama terima kasih? Lagena. Matur seklangkung ya Allah, andik bini lebur mapolong tunya. Selong je benyaang, kalong je benyaang, keleng je benyaang. Alhamdulillah deku oleh Pak Apollo Arif berjanda sebelah. Habis cincin ibu pindah ke rumah tetangga sebelah. Angah colong ah. Bener. Begitu juga laki-laki. Hari apa gelek cerita rek mati gelek. Ya Allah mi andi umat yang hari ya Allah. Salah apa kiai? Apa nasi gelek? Iya, lah maka saya pesan kiai sadar. Lek kalau kalian jenengan akan pulang, maka pesan saya yang pertama tadi saya bahasa Bugis itu kifigi kiyoloe. Pertanyaan mendasar itu mengapa perlu beragama? Kita perlu nanya kifigi kiyoloe. Kaama aku leban panjenengan. Fuang Allah Ta'ala mafereng ke kiyoloe untuk aga. Atanya Allah menjadikan kita di dunia untuk apa? Tentonan dek untuk mandre, minum masapok dan lek semata. Tentona takut untuk atar, nginum mengakan malollo. Allah menjadikan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Nah, maka perlu beragama yang saya sampaikan tadi. Kenapa Kiai? Untuk memastikan kita hidup setelah hidup ini akan dalam keadaan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, saya membuat ibrah. Kita masuk sekarang kepada kajian kita. Kiai, adakah sama? Saya ingin mengajak logika berpikir kita. Andai setelah meninggal dunia akhirat itu tidak ada mahsyar, tidak ada hari pertimbangan perhitungan, menurut sampean Allah itu adil atau tidak? Andai setelah mati tak ada neraka, tak ada surga, tidak ada hisab, bagus buruk semuanya kumpul semua, yang pejam tak pejam akan ditempatkan tempat yang sama, Allah adil atau tidak? Tidak. Yang rajin ngaji bentak suah ngaji ipa polong, adil tak adil? Perempuan yang nutup aurat dengan buka aurat ipa polong, tak adil. Kalau jawabannya begitu betul kata Quran. Allah tanya, bagaimana pendapatmu kata Allah? Am hasiban ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum.
apakah sama orang yang baik dengan yang buruk itu? Kata Allah. Allah bertanya, apakah akan kuperlakukan sama orang yang taat dengan si dereka, orang si makmur rumah Allah dengan yang tidak, saya lampak kelaban si kereeng, orang yang taat dengan pendurhaka, apakah sama menurut engkau tempat kembalinya? Tidak sah. Maka kalau ada yang bilang sama, Allah abenta sa'a ma yahkumun, teramat bodoh mereka kalau menyangka akan kuperlakukan sama antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Malar manter, moga kita semua dicatat sebagai orang yang baik. Amin Allahumma amin Allahumma. Baiklah, saya masuk kepada konsep syariat Islam, lalu kita akan uji bagaimana Islam menghadapi semua abad ke abad, kurun ke kurun, masa ke masa. Lalu kita akan tutup dengan kesimpulan apa yang harus kita lakukan. Insya Allah kita tutup beberapa saat lagi. Kita baca salawat dulu. Kula minta izin mau minum ya. Kita baca salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad وافتح من الخير كل مولاك يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب، يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Insyaallah 10-20 menit saya akan tutup dengan kesimpulan insyaallah. Saya penceramah kan tidak nengok jam, tapi sampean kan banyak yang nengok jam sudah. Begini, kalau saya sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi rame terus lagi makan. Tapi kalau sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi wasallam, kalau sampean nyuruh gula ambu ceramah kan tak nyaman, tak sae, tak sopan, galil adab namanya. Maka cara sampean menghentikan ceramah saya selawat keng launan. Sepakat? Nah, umpamanya sallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi ingat tarawih rame terus lagi makan. Sana mama, ada suara ambu gula ceramah. Sepakat? Sekarang kita coba nik bini dulu. Engkau takut ke nik bini ibu, takut tidur kan? Karena dia jauh di sana itu. Sallu ala Nabi perempuan Muhammad. Nah, bagus, perempuan ya sedang lah suara begitu. Karena perempuan ya suaranya tidak bagus kalau tinggi. Kalau suara perempuan di atas laki ya tidak cocok. Laki-laki harus di atas perempuan. Tak tidak boleh. Laki, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, salpa kalau begitu. Karena dalam syariat kita kan ngaji syariat, perempuan bagus kalau suaranya di bawah laki. Kalau ada prosentase 100, maka perempuan suara laki-lakinya adalah 100, perempuan 90 mabeen. Le apa kak? Mabeen. Le apa? Le apa? Le suaranya cuma beren. Itu teori, prakteknya berat loh bu, berat itu, ya kan? Ngalak mabe dari laki ini kan. Tak asal pak muni berdik. Kalau dibalik yang laki-laki yang rendah tidak cocok. Mulai kak, iya deh. Itu tidak cocok. Mulai jangan kan, bukan sebini.
Iya kok mulia. Itu tak salpa, pejelingan tak sal. Enggak cocok. Maka orang laki harus dominan. Qawwamuna 'alan nisa. Yang kedua, ini ngaji syariat, aturan hidup. Nampaknya canda tapi ini hikmah. Perempuan bagus lek corone Kanjeng Nabi takutan, wedian. Laki-laki bagus kalau pemberani. Laki-laki kalau dia pemberani, istri kuat bersandar kepada dia, pede. Kenapa? Suaminya pemberani. Ada masalah? Jangan saya laki, tenang berlagi nih. Salpa tak salpa? Tedung malam-malam. Munyi kan tengah sampai. Kerupuk. Jangan saya bini. Kak, macam mana mari ke putih? Tenang berlagi nih. Salpa tak salpa? Salpa. Munyi boleh dua. Kerupuk. Abang kak macam masuk ke dapur. Tenang berlagi. Takut lagi. Hari masuk tampek kepek deh. Cocok tak cocok? Reng bini masuk pek kepek ngereng laki cocok. Coba mun balik cerita. Kerupuk jangan munyi na ibu di rumah. Macam pada maling. Tenang berengkok re bini na re. Kerupuk munyi boleh masuk. Macam masuk ke rumah. Tenang kaki takut ada masuk tampek kepek. Dia laki apa dengan kepek ngereng bini. Maka agama itu indah Pak. Dia dalam candanya tapi syariatnya indah. Maka perempuan bagus kalau penakut, bikin romantik rumah tangga. Tapi menreng bini bengal, tak romantis rumah tangganya. Maka perempuan sifatnya penakut bagus. Ibu, mun laki mangket. Ini ke syariat nih Kak. Iya, tadi kan ngaji syariat. Dia mau berangkat kerja, pekalem sampean. Kakak mangkat arahku. Jadi ring bini cabit ambit kaya. Itu bini nyaman. Teguk tahan. Berapa hari kaki berangkat ke Sampang? Sekitar seminggu naik proyek. Kau tak bisa ngangkat pun tak ada kaki. Kau tak bisa tedung pun tak ada kaki. Memelas ke lagi nah. Itu laki berangkat kerja ndak akan lama. Aduh yon, tang bini takut yon. Tang bini tak ngakan bentak minum yon. Ndak lama, seminggu 3 hari balik dia. Kepikiran bininya bojone. Tapi kalau sampean bengal, lek kok mangkat laku deku deh. Berapa hari seminggu lek. Lah mangkat cak demone sekali. Itu laki ku mikir sekali. Iya cak lah suruh mangkat cak demone tak boleh ukur. Maka yang bini cek balik mantar selamat amin Allahumma. Ini bergurau kita ngaji yang serius lagi Kiai. Kita ngaji serius Kiai. Baiklah Kiai, kalaulah salah memilih agama di dunia, salah memilih way jalan dalam hidup, kita masih bisa kembali. Kalau di dunia salah sampean memilihnya, sampean masih bisa tobat. Jalan hidup 60 tahun itu tak bener. Pola mak umur 60 tung pas bener. Amin Allahumma. Masih bisa tobat. Iya kan? Salah pilih agama, mungkin di ujung akhir hidup masih bisa pindah atau mu'allaf masuk kepada Islam. Tapi kalau salah memilih keyakinannya berujung sampai kematian, kak emak aku udah panjenengan. Aku dah tanya. Sampean pernah masuk negara mana? Coba masuk Singapura. Yang dekat aja. Kita dekatnya Singapura, Batam kan, atau Malaysia, mungkin masak ke Tawau, Sabah, ke Kuching itu batas dengan negara kita langsung, ya kan? Atau masuk Brunei dekat, masuk Saudi atau negara mana? Sampai jangan masuk Australia berat, Australia, Amerika, Eropa, Europe itu paling beratnya itu, ya kan? Kuda mau masuk sana berat, ya kan? Sekali kalau masuk salah jalan, sampean di dunia bisa kembali. Masuk Malaysia salah, sampean akan dikatakan sebagai pendatang atau binatang haram. Konsekuensinya pukul, hukum, deportasi, dipulangkan. Kantor kita kantor. Nggih, ora, kiai kantor silakan. Kalau salah kita memilih jalan di dunia, maka kesempatannya masih ada. Malam
yughirghir. Allah yaqbalu taubah ma lam yughirghir. Sanalayakan aku leban sampean kita tinggal umur, maka kesempatan taubatnya masih ada. Amin Allahumma amin. Tapi kalau salahnya memilih agama, salah tak bertasango, salah tidak membawa bekal menghadap Allah pas atingkal umur, kak maaf katisi gelah yang kula sampaikan di awal pengajian tadi. Mau kemana? Jangankan akhirat yang mau nerima kita, orang dunia keluarga kula ban sampean lah tak bengal sinerema materik maghrib yugo puraki pani pentap di malaikat pah ngecit odi boleh kalau telok mana pah ngetuk labeng gebile le abang mole le kok tak kira buka akhirat. Tak kira buka akhirat apa? Ya, gambaran sederhananya mau kemana ke akhirat setelah itu. Maka saya pesan jangan salah memilih. Mumpung kiodi annas matu kama asu. Tapi kiai, bukankah perkara husnul khotimah atau su'ul khotimah itu rahasia Allah? Betul. Bukankah orang itu akan masuk surga atau tidak rahasia Allah gaib? Betul. Tapi isyarah dari hadis annasu matu kama asu. Manusia akan mati sebagaimana kebiasaan hidupnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Memang betul husnul khotimah itu iya kiai. Pelacur raja memberi minum itu kucing, anjing, ya kan, masuk surga, hanya itu kebaikannya. Benar, Allah memilih dia, tapi satu di antara jutaan makhluk. Jangan dijadikan standar selamat yang macam itu. Kalau begitu nanti logika kita berpikir, wes melacur aja kabeh. Wong pelacur ngasih minum anjing wong masuk surga, betul? Maka mindset kita perlu dibenahi. Itu satu di antara sekian juta yang Allah buat macam itu. Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may. Dia dikategorikan yaghfir liman yasha tanpa ada kebagusan. Hanya satu itu kebaikannya. Allah pas neser dek pelacur kintoh tebune kitab masuk surga. Tapi itu jangan jadi patokan. Ya wes, kita jadi orang gak bener aja. Nanti kalau udah mau mati cari patek berengenom. Tidak begitu cara logika kita beragama, ya kan? Maka saya mesen kepada sampean, kula ben sampean, kita akan pulang, ya kan? Di akhirat itu kiai, saya akan ngaji saintifik nanti sampean, ngaji sains ilmiah barat sesuai dengan Quran. Sampean ingat, ketika masuk barzakh itu ada lagu begini zaman dulu. Nanti saya kaji saintifiknya. Ketika profesor Jepang dan Amerika menemukan syaraf pada kulit, syaraf rasa sakit, mereka mengumpulkan semua dokter yang ada di dunia. Mereka kumpulkan untuk mempresentasikan penemuan bahwa syaraf sakit itu ada di kulit manusia. Maksudnya apa, Kiai? Kata orang barat, ini penemuan terkeren. Ternyata syaraf itu ada di kulit sakitnya. Contohnya orang kalau disuntik, sakitnya jarum itu waktu pertama nyetih. Waktu pertamanya enggol itu sakit. Begitu ditusuk, wes aman sudah. Maka dokter tuh ngusap-ngusap biar tenang saraf di kulitnya. Penemuan itu Jepang dan Amerika begitu bangga. Seluruh profesor dokter di dunia dikumpulkan, ahli saraf mau menjelaskan itu. Seorang ulama berdiri. Sebelum membahas ini, saya mau bacakan ayat suci Al-Quran. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Tiap kali kulit mereka hangus terbakar, kata Quran, dalam neraka itu nadijat juluduhum, kami baddalnahum, kami ganti kulit mereka juludan ghairaha, datang kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakit, khalidina fiha, yang berketerusan, berkesinambungan, boten enten deken-dekane, tidak ada akhirnya. Maka disebutlah azab akhirat neraka itu kekal selama-lama. Ini Syekh membacakan ayat ini, para dokter kaget. Quran tahu kalau saraf sakit ada di kulit. Maka Quran bilang setiap kulitnya hangus terbakar, maka kami datangkan kulit yang baru. Mengapa Quran sudah tahu? Padahal kami baru menemukannya di abad ke-20. Tapi Muhammad sudah bercerita 1400 tahun yang silam. Subhanallah. Nyambung tak nyambung? Nyambung, Ini ilmu ditemukan abad 20 pertengahan.
Nabi Muhammad baca Quran 1400 tahun. Kata Nabi Muhammad, tiap kulit yang terbakar di neraka, Allah datangkan kulit baru. Untuk apa? Liyadzuqul adab. Karena untuk membuat siksanya berketerusan. Berarti saraf sakit itu ada pada kulitnya. Indahnya Quran, subhan. Maka sampean kalau ingat lagu artis tahun 90-an, sampean pasti ingat di lagunya. Ini lagu hadis, ayat. Suara rintihan. Ini airnya enak. Ini siapa saya kebayar ya? Amun bada aing ria boleh terlalu cem ke ceramah aku. Nyaman air ini. Sebanyak-banyak saya ceramah di sini ketemu aing nyaman. Alhamdulillah. Ya, tapi mun bada boleh, mun tadi yang gua ceramah apa? Nyari akhir apa kebayaki boleh aing siapa kebayar lagi gua. Suara rintihan, teliti lagu ini. Suara tangisan insan yang berdosa di masa hidupnya, menjalani siksa di dalam kuburnya, menjalani siksa di dalam kuburnya. Coba sampean teliti kalimatnya. Hancur lebur tulangnya serta hangus kulitnya, hancur lebur tulangnya serta hangus kulitnya, karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api. Kenapa Kiai? Sebagai balasan dosa yang dilakukan. Insan yang berdosa di masa hidupnya menjalani siksa terakhir di dalam kuburnya. Atau wat sampean Pak, tolong kakak ada bini tak ngeding lah, masuk kubur sampean atauat, berarti hidup dia ya hidup. Siapa bilang orang mati itu mati? Quran berkali-kali bilang dia tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau bilang orang mati itu mati, hidup. Bal ahya la tahsabanna alladziina qutilu. Ayat yang lain, walakin la tashkurun. Dalam ayat yang lain, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah orang mati itu mati Kiai? Tidak. Dari mana Kiai tahu? Kalau setiap lewat kubur Bapak disuruh baca Assalamu alaikum ya ahlal. Kenapa suruh salam? Karena mereka menjawab. Ada dalilnya Kiai? Mungkin. Apa kata Imam Muslim? Ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya illa raddallahu ilaihi ruha liyaruddus salam alaihi. Kalau ada orang Islam lewat atas kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, maka mayat itu dikembalikan ruhnya oleh Allah untuk apa? Liyaruddus salam alaihi, agar dia jawab salam orang yang lewat di atas kubur itu. Ya Allah, betapa doa kita sampai kepada orang mati. Ada yang lain Kiai, suatu ketika selesai perang Badar, 300 lawan 1000. Dalam logika manusia tidak akan menang. Tapi saya bahas ini lain kesempatan saja. Saya ingin fokus kepada sikap Nabi yang agak aneh. Setelah selesai perang, menang umat Islam di perang Badar. Ini kan menang Kanjeng Nabi. Rasulullah ya Umar, kumpulkan jenazah mayat-mayat orang kafir itu, masukkan ke satu lubang. Tidak usah kubur satu-satu, kubur satu lubang. Setelah digali lubang besar, ditumpuk, Rasulullah mancing atas kuburnya. Ini belum ditutup. Mukanya kan kelihatan semua yang atas-atas. Ya fulan, sebut namanya.
Cuman hadisnya bilang ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Disebut namanya satu-satu. Atajidu yauma idzin ma wa'adahu rabbukum ilaikum. Rasul tanya, hari ini sudah kau ketemukah janji yang dulu Tuhanmu janjikan waktu di dunia? Apakah di kubur ini kau sudah ketemu dengan janji Tuhanmu? Benar janji Tuhanmu itu? Nabi agak sedikit tendensius agar orang memang dakwahkan metodenya beda-beda. Ada saatnya kalem, ada perlu tegas, ada keringat, kadang tergantung apa yang sedang disampaikan. Hal tajidu ma wa'ada rabbukum ilaikum. Apakah kalian mendapati janji Tuhan kalian itu benar? Padahal itu orang mati. Umar tanya, ya Rasulullah, ataqulu ala man ladzi yamutu. Apa kau akan berbicara dengan orang yang sudah mati ya Rasul? Jam Umar. Apa jawaban Rasul? Wallahi la yasma'u, demi Allah suara mereka lebih tajam telinga mereka daripada kalian yang hidup punya telinga. La yasma'u qur'at ni'alil munsayyin. Mereka mendengar telapak kaki orang yang melangkah di atas kuburan itu. Tajamnya suara orang yang telah meninggal itu, telinganya tajam, mereka mendengar. Apa yang saya ingin sampaikan, orang mati itu ngerungu ke ngeding napa si ilakone anak potone itunya. Maka saya pesan kepada kita semua, jangan dianggap enteng pulang menghadap Allah. Insya maka sangu apa Kiai? Ini sudah karena sudah lama saya ceramah, saya ingin masuk kepada saintifik sedikit lalu kita tarik kesimpulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi kan kita sepakat mau selawat rameh kita terus, selawat sekoni kita ambu. Entar kalau tak jongocok, kalau sampai lah ambu pula. Lupa tuh. Ikan sepat, ikan gabus ya gua. Makin cepat makin bagus. Campur lele tak betele-tele. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kiramnya. Yang ni bini indek suaranya sekali luar. Itu antara khosok ya, nangis keluar air mata atau nangis dicolok keluar jail. Baiklah Kiai, karena kita ini akan menguatkan akidah. Apa yang perlu dibentengi pertama dalam akidah itu Kiai? Alla yusyrikna billah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Insya Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kula metoro ibu sareng bapak, karena kita ngaji bekal peyakin de akidahnya. Tadi saya sampaikan di awal, bapak ragu pada Rasulullah itu di bagian mananya. Kalau ada yang ragu de Kanjeng Nabi di bagian mananya, Rasul tidak punya celah sedikit pun. Tapi Kiai, Rasul pernah ditegur Allah kok dalam Quran. Oh iya, tapi ditegurnya bukan salah, hanya yang tak pantas bagi Rasul itu Allah tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wajahmu kenapa masam Muhammad? Hanya karena datang sahabatmu yang buta. Nabi sedang duduk dengan pembesar Quraisy, datang sahabatnya yang buta. Siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum lewat minta nasihat. Tapi Nabi sedang sama Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, orang keren-keren, datang yang melarat. Nabi tidak mesem ke dia, ditegur sama Allah, ya Muhammad, mungkin Abdullah ibnu Ummi Maktum lebih butuh engkau daripada Abu Jahal. Dinasihati karena cuma ndak senyum. Itu ndak salah. Ndak senyum itu ndak salah. Cuman bagi Nabi kurang baik. Jadi yang ditegur bukan salahnya Kanjeng Nabi, gitu. Sampean tak mesem, jadi kita tak mesem ya. Selesai biasa baik. Kenapa? Karena kita bukan ndak perlu ditegur, sampean maka torot. Tetapi kalau Nabi ndak etis, ndak elok Nabi kalau begitu. Ditegur bukan salah. Contoh, ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi jawabnya bukan salah, iya kan? Apa kata Nabi? Besok aku jawab, nunggu wahyu turun. Besok turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Muhammad, kalau ada orang atanya kakek cok ngucak deku, tunggu kebalik, insya Allah tunggu Allah menjawabnya. Nabi tidak salah. Nabi bilang besok ku jawab nunggu wahyu. Tapi jangan jawab besok Mat, jawab saja insya. Jadi Nabi ditegur bukan karena salah,
Lah sampean mi ampo-congo Kanjeng Nabi itu, orang-orang itu, apa salahnya Kanjeng Nabi dengan sampean itu yang mana? Sampean mau minta syafaat siapa? Kalau Nabi Muhammad dinyek-nyek iku loh. Bapak tahu Nabi Muhammad indahnya, Bu? Indahnya Kanjeng Nabi. Satu saja di antara jutaan kisah hidup beliau yang indah, satu saja yang sangat menarik hati hulu. Suatu ketika yamutu Ibnu Salul. Fadhahaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayusalli ala mauti. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibnu Salul mati. Nabi datang ke rumahnya. Siapa Ibnu Salul? Pemimpin orang munafik. Bukan munafik, pemimpinnya. Fayusalli alaihi. Nabi kemas-kemas mau sholat. Datang Umar. Ghayyart Umar. Umar cemburu. Ya Rasulullah, atusalli ala ra'sin nifaq. Engkau mau mensolatkan orang munafik macam ini? Ini pemimpinnya orang munafik ya Rasul. Engkau mau mensolatkan? Kata Rasulullah, "Na'am ya Umar, aku ingin mensolatkan dia." Kata Umar, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabri." Dibacakan ayat kena Umar. Janganlah kau mensolatkan jenazah mereka yang mati. Orang munafik itu jangan berdiri di atas kuburan mereka selama-lamanya. Wala taqum ala qabri. Nabi Muhammad kung mesem engkau ki aku aja mah. Pakun disolatkan. Umar berlalu pergi, Nabi masih tersenyum. Selesai, Umar duduk. Ya Umar, arsalani Rabbi, Allah mengutusku menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat bagi orang yang baik, tapi rahmat juga bagi orang yang tidak baik. Kalau untuk kalian aku sayang, sungguh kepada Ibnu Salul yang jelek pun aku sayang kepada dia. Sekarang apalah dia sudah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya memintakan Allah mengampuni dia atas kesalahan yang dia perbuat. Tapi waktu hidup sudah ditegur terus, dinasehati, iboloi terus. Ketika mati aku tetap akan mendoakan dia. Laula a'lamu anna Allah yastaghfir lahu law astaghfartu lahu aktsar min 70 marrah. Kalau aku tahu Allah mengampuni Ibnu Salul, jika aku yang minta ampun 70 kali atau lebih, aku akan lakukan untuk agar Ibnu Salul diampuni Allah Ta'ala. Ini orang palaknya, orang munafik, kepalanya, pemimpinnya Rasulullah cek baik. Bagaimana lagi kepada umat? Idza khayyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummati amru li ummati. Nabi kalau memilih urusan umatnya, maka Nabi memilih yang paling ringan untuk umatnya. Saking sayangnya Nabi kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi dengan orang non-muslim, Kiai? Baik sangat, Pak. Nabi sampean cek baiknya. Sampai Nabi pernah memberi makan seorang tua dari Madinah. Hadis ini namanya tangisan di pojok Madinah. Orang Yahudi yang buta matanya, ya kan, hanya ngomong dan telinganya yang berfungsi, miskin sekali. Setiap hari diam di pasar. Apa kerjaannya? Celaka Muhammad, celaka Muhammad, celaka Muhammad. Wiritannya, terakatnya celaka Muhammad. Mun sampean kan wiridnya Allah, 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 Allah. Dia wiridnya celaka Muhammad, celaka Muhammad. Tiap hari Nabi Muhammad ngasih makan tuh orang 6 tahun. Ada yang katakan 4 tahun. Ketika Rasulullah wafat, datang Abu Bakar ke rumah Aisyah putrinya. Ya benati Aisyah, wahai anakku, apa kebiasaan suamimu nak? Abah akan mengerjakannya. Suamimu sekarang sudah meninggal dunia, Abah akan menggantikan dia, mengerjakan kebiasaannya. Abah, sepengetahuanku, semua kehidupan Nabi Abah telah contoh, kecuali satu yang belum, Bang. Apa nak? Tiap pagi suamiku Rasulullah pergi ke pekan, ke pasar, membawa satu rantang makanan. Dia ngasih orang buta di situ makan. Aku tidak tahu orang itu siapa. Abu Bakar pagi-pagi pergi dek pekan, teng pasar. Dicari orang, ada satu orang buta, orang Yahudi. Ditulengi, disuapin. Setiap disuapin, celaka Muhammad. Tulengi celaka Muhammad. Tulengi celaka Muhammad. Hei kamu, kan namanya orang buta. Kamu jangan sampai kenal orang nama Muhammad. Muhammad itu pemecah belah, menghancurkan bangsa. Orang tak benar. Muhammad itu orang ahli sihir. Muhammad itu memecah belah persatuan. Orang buta, dia kan tidak tahu bedanya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Selesai Abu Bakar ngasih makan, Abu Bakar terpancing juga.
4 tahun Nabi memberi makan, memandikan, menyisiri, mengganti baju, memberi makan si buta ini. Terakatnya wiridnya celaka Muhammad bin Apesoan. Mi mampu kanjeng Nabi. Mun sampean pak coba. Salah buta colong cu. Ngarapan tempeling ngarane sekarang. Betul. Jangankan sampean pakai gula rasa-rasanya terpancing. Ya, ini kanjeng Nabi 4 tahun setiap disuapi dia celaka Muhammad. Dia tidak tahu yang di depan itu kanjeng Nabi. Celaka Muhammad. Muhammad itu pemecah belah. Terus Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Lalu kakek itu bertanya, hei pemuda, setelah tanda rasa yang lah, kurasa kau bukan orang yang selama ini memberi aku makan. Kata Abu Bakar terkejut. Kenapa kakek tahu? Yang biasa memberi aku makan tuh lebih lembut daripada engkau. Menangis Umar semakin jadi. Ternyata yang disumpahi lebih kalem lagi daripada Abu Bakar. Padahal kata Nabi, Abu Bakar tuh makhluk yang tidak punya tulang saking lemesnya. Kalau ngaji banyak nangisnya daripada suara ngajinya. Itu Abu Bakar paling lumaknya manusia. Nabi lebih lembut dari itu. Dari mana kakek tahu? Yang biasa tuh lebih lembut dari engkau, tapi tidak pernah ngomong. Wahai kakek, laki-laki itulah Muhammad yang engkau hujat selama ini. Pingsan langsung itu kakek, terkapar langsung ke dari nekas. Kas, cek ngucap atah cek repot. Kas, menyesal, pingsan, tidak lama bangun lagi. Apa dia bilang? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam langsung meninggal dunia. Cemburu Umar pada kakek ini. Husnul khotimah. Ting sampean cek noro. Itu contohnya orang buta mati masuk surga. Padahal apa esuan Nabi Muhammad benar cek noro. Takut tepak ke kiai segarang kan tampeleng sama noro. Jangan norok yang macam itu. Ini kan kharijum minal adah, di luar dari kebiasaan. Wes selesai. Siapa yang calenya Muhammad itu apa kekurangannya? Mengapa ada yang tega menghina Nabi Muhammad? Maka saya pesan, mau caah, mau egus, mau kiai, mau alnya apa saja yang dia bawa, kalau sudah menghina Nabi Muhammad, wajib untuk tidak mempercayainya. Insya yakin tak yakin? Jangan ikuti siapapun. Sapareng ini menghina Nabi Muhammad cetor. Oh dia al ini maka cetor. Oh tapi potranya gas cuk al ini gus lora cetor. Karena Nabi sudah ngasih tahu, iyyakum bil ulama isu, hati-hati sebelum dajjal muncul akan banyak ulama su. Macam mana wataknya? Yaitu kamasalhum kamasalil kalb. Kata Quran, perumpamaan ulama su itu macam anjing yang tidak ada terjemahan lain. Ini tidak ngocak kasar Pak. Kalb itu tidak ada bahasa halusnya. Kalb bahasa Indonesianya macam mana saya mau menerjemahkan? Ini bukan ngomong kotor, bukan. Saya kalau ceramah saya kadang-kadang tidak enak ngomongnya. Saya tanya jemaah, kalb itu mau diterjemahkan apa? Wong dalam KBBI terjemahan Quran anjing. Ya udah, famasaluhum kamasalil kalb. Perumpamaan ulama su itu macam anjing kata Quran. In tatrukhu yalhas. Kalau mereka ditinggalkan dikasih tulang, mereka tidak dikasih tulang ngamuk. Tapi kalau dikasih tulang mereka diam. Maka kalau ada yang ketemu macam itu, ini sudah akhir zaman, cek toro, karena kita ingin selamat mencari guru yang lurus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Baiklah Kiai, menutup ceramah kinto, Kiai, saya sudah ingin kepada kesimpulan yang tadi saya sampaikan Pak. Sampean banggalah jadi umat Islam. Kenapa? Populasi Muslim Amerika tiap tahun tumbuh sampai dengan 200.000 per tahun orang masuk Islam. Kenapa? Karena saking cintanya, kehebatan, keindahan Islam. Alhamdulillah. Di benua biru, Vladimir Putin berkata, bahkan uskup agungnya berkata, tidak lama lagi benua biru akan dipenuhi orang-orang Islam. Kenapa? Bukan karena mereka mengangkat pedang dan parang, bukan, tapi akhlak mereka yang tidak dapat ditiru saking indahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mereka walaupun miskin dari Bangladesh, dari Pakistan, dari India, orang melarat jadi sopir taksi,
bawa nenek-nenek pergi ke gereja. Mereka bawa ke gereja. Sampai di gereja, mereka antar sampai ke depan pintu gereja nenek-nenek tua yang sudah pakai tongkat. Sampai di depannya mereka pulang. Dikasih duit, ndak gelem. Ini nak upahnya pakai euro Eropa ataupun dolar Amerika. Mereka ndak mau. Kenapa kau tolak? Nak, kau kan cari nafkah untuk makan. Dia jawab apa? Inilah ajaran nabiku, memuliakan orang yang tua seperti engkau. Tapi kita beda agama, nak. Itulah lakum dinukum. Indahnya macam mana ketika ketemu orang yang lebih tua, mau alim atau tidak, mereka cium dia punya tangan. Karena kata Nabi, kalau engkau mau tahu cara untuk memuliakan orang, jika engkau ketemu orang, anggap dia lebih baik daripada engkau. Beres. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa tak bisa? Ini saya penpangki orang itu lebih bagus dari saya. Sudah. La tahtiqirin nas fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan pernah menyepelekan siapapun. Setiap orang punya kelebihan di hadapan Allah. Seburuk-buruk orang, kata Umar, dia pasti punya satu kebaikan. Sebaik-baiknya orang, dia pasti punya satu keburukan. Maka bersederhanalah. Insya menutup ceramah ini, saya akan tarik kesimpulan Kiai. Selesai ceramah kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya bangga dengan ilmuwan barat, Kiai. Sampean karena tidak tahu ilmuwan Islam. Saya bangga dengan cara pemikiran barat, Kiai, karena sampean tidak tahu cara berpikirnya ulama-ulama Islam. Contoh sedikit saja. Ibu bangga dengan seorang bernama mungkin pelaut handal, Cristopher Colombo, penemu benua Amerika. Christophorus Columbus lahir di mana, Kiai? Di Genoa. Genoa itu kamu makai Itali. Itali itu mana makai? Kali anget ke deja. Itu katanya Cristopher Colombo yang sampean banggakan. Aku bukan penemu benua Amerika. Ketika aku sampai di benua Amerika, yang kutemukan di sana ada kuburan, sudah tulisannya tulisan Arab. Arab apa? Arab Kufi. Quran periode pertama dituliskan khotnya khot Kufi. Itu sudah ada prasasti tulisan Arab. Artinya sebelum Colombo sudah ada pelaut muslim yang sampai di benua Amerika. Siapa diperkirakan para sejarawan? Yaitu Ibnu Battuta. Kalau kita bangga dengan Cristopher Colombo karena punya pelaut handal, sampean cek bangga Cristopher Colombo. Ibnu Battuta, kalau tidak kenal Ibnu Battuta, udah cek sampean matura. Sampean bangga dengan leluhur sampean. Leolang paraona ala jeren, leolang paraona reng majengan. Ternyata orang Madura, Bugis, Sulawesi itu punya kapal pinisi, membelah dunia dengan kecerdasan mereka berlayar. Kenapa? Karena dasarnya Quran. Kami tundukkan laut itu untuk engkau tajri fil fulk, engkau mengarungi lautan. Apa kompasnya? Bintang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini abah nyampur. Kenapa kok mereka tahu bintang? Quran yang menjadi inspiring. Kenapa kita tidak bangga? Kula ben sampean tak tahu. Sibuk diri arek. Romorongnya la maghrib. Mun nak kana ame ni ke kula ki maklum. Cek la para emat ya ki main game. Jadi mana kana? Itu loh yang saya kesel itu. Mun rek kerek nonton Sipa, ya nama anak-anak nyeling lereng pancal terbang lah pertanya, woi. Ya kan, anak-anak kan tidak mampu mikir sepeda bisa terbang. Nah kalau sampean itu umur lah sebitep. Sipa ngapur lereng. Aduh lereng mi ngapur yo. Sampean kalah kali, mak udah. Anak kita biarkan dia sudah sampean mengemas-kemas. Sampean akan pulang dulu. Udah cek baik kebayang TikTok boleh apa? Muna kana seorang di TikTok ambue ampopol ngompol si tak guna. Takut Allah panggil dalam keadaan begitu. Nauzubillahi min. Yang kedua, Kiai, kita kaget dengan ilmuwan barat. Tapi kita tidak kaget dengan ilmuwan Islam.
Bapak mengira bahwa penemu konsep sidik jari itu orang non-muslim. Bukan. Yang CIA itu baru umur 400 tahun, Pak. Sampai buka, Amerika tuh umur baru 400 tahun. Coba kalau lihat ulang tahun negaranya, 400 tahun. Kalau kita kan baru umur jagung 70 tahun. Kita masih muda. Amerika tuh kan paling tua 400 tahun. Ibnu Battuta 800 tahun. Ya kan? Konsep CIA itu tentang sidik jari, bukan mereka penemunya. FBI, agen Amerika rahasia, atau di Indonesia ada reskrim, reserse. Kalau nangkap maling, bukan malingnya si PK gelu. Yang dicari bu sidik beda Roma kemalingan. Malingnya kita ketemu. Polisi cari apa? Cari pintu dulu. Pasti dia pegang kunci-kunci pintu ini, nanti dibersihkan, baru kita tangkap sidik jarinya, baru ditemu siapa pelakunya. Itu sidik jari bukan orang barat penemunya. Al-Qur. Yang mana Kiai? Nah, ini selesai ceramah kita. Ya begelak selesai tak selesai ya. Kata Quran sama-sama. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Nahnya nyambung. Nah namun Allah Kiai, mereka manusia menyangka kami tak akan bangkitkan tulang belulangnya. Salah, kata Allah. Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Jari-jarinya yang akan kami bangkitkan pertama. Orang barat mikir, kenapa Quran nyebut jari-jari? Berarti ada yang istimewa dengan jari ini. Diteliti, ternyata benar. Manusia boleh punya muka sama, boleh punya tinggi badan sama, kolek sama, celenggapi umpamanya. Ya kan? Kiki pada potena. Ya kan? Suku sama, ya kan? Tapi mereka tidak akan pernah punya sidik jari yang betul. Orang kembar sidik jarinya Subhan. Quran kasih tahu, maka inilah yang Yasin bilang, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Terus lagi wa tashhadu hari ini tangan mereka akan bicara. Rekam sidik jari mereka di kala hidup. Maka tangan tanyai, ampun aku apa mun lemalem. Tanyai. Cek naku ban seromban. Ajak kela apa boleh mun rek-rek. Karena ampun aku ban seromban, maka ketika wudu, sebelum wudu basuhlah tanganmu, kata Nabi. Jangan langsung ngambil air. Kenapa? Karena engkau ma tadri ma ta'rif aina batat yadak. Engkau tidak tahu tadi malam tanganmu tidur di mana. Ya kan, mau orang tedung tangan kan tak temu. Masuk desah gelejer tangan. Boleh setik pada kanjangan. Ya kan? Nah, tangan yang macam itu harus dibasuh kalau wudu. Ini masuk ke fikihnya, ya toh. Enggak usah mikir macam-macam lagi, ya toh. Artinya apa, Kiai? Banggalah dengan keislaman kita. Insya Allah, Kiai, sekintohon. Karena kita akan pulang, Kiai. Dari semua ceramah ini saya akan tarik kesimpulan. Kita baca selawat satu kali, selesai ceramah kita. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin. Isfah lana ya Rasulullah. Zajanta dam'an
Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma isfa' lana ya Rasulullah. Sama-sama ya sama-sama Muhammadun Sayyidul Kaulaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Murbin wa min Ajami. Sama-sama huwal hayyul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali maulaya salli
Sampai kita di penghujung pengajian kita, maka yang pertama kesimpulan badan kaulah seperti tema yang diangkat oleh panitia, tidak ada cara untuk sampai kepada Allah kecuali kita untuk senantiasa alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Seringlah duduk dengan orang alim, sudah barang tentu rajinlah datang ke majlis. Sampian mungkin mengira ini duduk cuma-cuma, demi Allah tidak. Yakin, yakin adanya. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul lak. Dudukmu 1 jam di majlis begini, tidak mencatat, tidak menulis 1 huruf pun, khairul lak, lebih baik kepadamu untukmu Ibnu Mas'ud min alfi fars, dari 1000 kuda tasaddaqta fi sabilillah, yang kau sedekahkan padaku, kata Nabi, untuk berjihad di jalan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pahalanya besar. Atau khairul laka min itqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 budak, lebih besar pahala duduk majlis ini. Bahkan kata Nabi, setiap orang yang datang ke majlis ilmu itu, kata Nabi, ini kesimpulan pertama, sering datang ke majlis ilmu, cuman setahun sekali, setahun 2 kali, 1 jam saja, 2 jam, sudah itu kita pulang. Apa kata Nabi? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah atau salah satunya rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat Allah, yatadarrasunahu bainahum, atau mereka mentadaruskannya atau mengajarkannya, mentaklimkannya, ta'lim wa ta'allum yang tadi kita kajikan bersama-sama. Apa kata Allah? Ghasyyathumur rahmah, Allah pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang. Amin Allahumma. Ini semuanya ikeneser. Kasih sayang jangan sepele, Pak. Kasih sayang Allah pas neser sampai kasih ben sayang. Langsung sayang Allah dengan kita. Kalau orang sudah sayang, tidak penting berapa banyak dia punya amal, namanya sudah sayang. Betul? Sampian itu loh, punya anak 4, nakal saya 1, 3-nya baik. Disuruh yang 1 bandel, tapi kalau sudah minta duit, sampean kasih semua. Kena sayang. Waktu tidur malam, yang 3 nak baik, yang 1 bandel, yang 3 diselimut, yang bandel juga diselimut karena sayang. Kalau sudah sayang itu, ada hadis bilang masuk surga tanpa hisab. Allah tidak hitung-hitung lagi. Kalau yang masih dihisab itu kan repot, ditimbang dulu baik buruknya. Tapi kalau Allah sayang, udah tidak perlu tak timbang, masuk saja. Amin Allahumma. Ini jaminan orang yang suka duduk taklim, berhalakuh dalam majlis begini. Ini sampean termasuk. Amin Allahumma. Hafathumul malaikah, nazarat alaihimus sakinah, Allah beri ketenangan batinnya. Allah, malaikat membentangkan sayapnya, mengusap wajahnya. Di hari kiamat wajah sampean, kata Rasulullah, akan bercahaya di hari itu. Ya Rasul, macam mana engkau mengenali kami di hari kiamat? Ada miliaran manusia berkumpul. Macam mana ajunan kenal dapatan kau ya Rasul? Apa kata Nabi? Wajah kalian akan bercahaya dan umat yang lain tidak. Seperti engkau punya 1 kuda putih, 1000 kuda hitam. Maka yang hitam tidak akan menarik pandanganmu, tapi yang 1 putih inilah yang akan menarik pandanganmu. Kalianlah yang akan berwajah putih itu. Amin Allahumma. Ini kata Kanjeng Nabi. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yaitu fadilah dari majlis ilmu itu, hafathumul malaikah dzakarahumullahu fiman indah. Malaikat malam ini mendengar Allah menyanjung-nyanjung nama kita. Kalau kita kan menyanjung Allah ini, Allah. Nah sekarang Allah sedang menyanjung kita di depan malaikatnya. Nama sampai disebut semua. Ada yang saparing. Sampai saking banyaknya Allah nyebut namanya. Kata malaikat, ya Allah, siapa ada yang saparing? Itu loh saya ceramah. Sampai juga disebut Ustaz Endang. Siapa Ustaz Endang? Arwah mak gai yang ada di Masjid Nur Tauhid. Disebut semua nama. Haji Suko. Siapa? Itu kepala sah bandar itu. Yang mana? Arwah yang di mobil Pajero gitu. Itu mungkin ya. Disebut nama sampean sih malam ini sih. Apalagi Abah Nasir sih jauh datangnya. Ya kan? Abah Nasir. Allah yang wirid nama itu. Nasir. Cak malaikat, siapa ya Allah? Kok ajunan nyebut nama Ji Nasir? Ya Allah, ketua dewan masjid luar. Disebut semua nama sampean. Cuma saya kan tidak hafal nama sampean siapa. Iya kan? Bayangkan nama sampean disebut Allah. Disebut bupati aja cek bungan. Yang terhormat Haji Nasir, aduh tang nyawa disebutkan. Betul. Yang terhormat Haji Suko kata Kopipah.
Indar Parawangsa, aduh gubernur nyebut nama saya. Iya kan? Macam mana kalau Allah yang nyebut nama sampean? Amin Allahumma. Kesimpulan yang kedua, aduh amin kencang saudara ampu ceramah. Yang kedua ibu, kesimpulannya, ibu dan bapak kula matorok, jaga mulai sekarang jangan sampai kita mudah terprovokasi. Amin Allahumma. Baik provokasi yang sikapnya membelah bangsa persaudaraan kita sebangsa setanah air, ataupun yang memojokkan agama kita, jangan mudah terpancing. Saya mengingatkan itu, bahwa saat ini kita tidak sedang baik-baik saja, maka cerdaslah dalam menyikapi segala hal. Karena kula datangnya dari banyak-banyak pulau yang saya datangi, maka saya hanya pesan, tapi sampean akan paham kalimat ini. Jaga ulama sampean baik-baik, insya Allah. Sampai pasti ngerti kalimat ini walau saya tidak detail ngomongnya. Jaga kiai nasiloros, jaga ulama yang sampean si perkuseloros, karena mereka tidak sedang dalam aman-aman saja. Banyak orang yang berhajat untuk menghabisi orang-orang lurus itu. Semoga para kiai ini Allah jaga, amin Allahumma. Ini pesan saya yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan ini kan tak ceramah boleh namanya. Saya hanya pesan yang terakhir, kayak laki berjamaah ke masjid, insya Allah. Karena orang yang memakmurkan rumah Allah terbunuh setendang, itulah kekasihnya Allah. Dan ibu-ibu monggo mele, mau ke masjid silahkan, mau di rumah ya sama saja. Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajidullah. Kalau mau ke masjid silahkan, tidak mau ya perempuan tidak apa-apa. Itu saja amalannya. Akhirul kalam, kita tutup bersama-sama dengan membaca la ilaha illallah. Sama-sama, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sama-sama, Muhammadur Rasulullah. Yang benar dari Allah, yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kekurangan boten kaulah pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat bagi kaulah pribadi maupun bagi kita semua. Amin Allahumma. Tengah malam belajar tahajud, terangi kubur kita. Khatamkan Quran tiap bulan. Harta gunakan untuk membela agama Allah. Amin Allahumma. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.